Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama kembali diberkati. Lewat ibadah kita pagi hari ini, kita mau bersukacita, bersemangat dalam ibadah kepada Tuhan, sehingga kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dan kita diberkati bersama-sama. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Namun sebelumnya saudara, kita akan mengangkat satu pujian, ya, dengan satu pujian yang kita akan naikkan bersama-sama. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Lewat ibadah kami boleh diberkati. Dan sebentar kami akan diberkati lewat firman-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus kiranya menolong kami, memampukan kami untuk dapat menangkap isi hati-Mu. Lewat kebenaran firman-Mu kami diberkati. Kami dimampukan oleh Roh Kudus untuk kami dapat melakukannya. Urapilah hamba-Mu Tuhan, dan berkatilah kami semua lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan sambut firman-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama diberkati lewat firman Allah, kita angkat satu pujian sukacita.
Ya, karena firman ini berkaitan dengan pujian ini. Haleluya. Kita akan angkat pujian. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Oh Maranatha, haleluya, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera, pandang ke atas, Maranatha. Oh Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, oh Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Maranatha, oh Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datang. Bangunlah, bangunlah segera, siapkan dirimu, Tuhan mau datanglah. Haleluya, puji Tuhan. Saudara mau siap menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua ini? Mari saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi jemaat Tuhan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan masih bersambung. Ya, pada hari Kamis yang lalu firman Tuhan bertema Yesus terangkat ke sorga. Dan pada saat pagi hari ini firman Tuhan bertema Yesus akan datang kembali. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama menyimak firman Tuhan. Kita buka dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Ya, baik, saya menunggu saudara bisa membuka Alkitab saudara, Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Puji Tuhan. Saya akan bacakan demikian. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat ayat ini, saudara, bagaimana malaikat Tuhan berkata kepada murid-murid Tuhan ini. Ketika mereka sedang melihat Yesus naik ke surga, maka saudara, malaikat ini berkata kepada mereka bahwa kamu akan melihat, ya, dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama memahami saudara tentang kedatangan Yesus kembali. Saudara, apa yang tertulis dalam Alkitab itu merupakan suatu kebenaran yang akan dibuktikan, saudara. Nah, saudara, Roh Kudus mengilhamkan tentang kedatangannya kepada rasul-rasul Kristus untuk ditulis atau dimuat ya, dalam surat-suratnya atau kitab. Nah, saya kasih Tuhan dengan tujuan agar jemaat Tuhan, agar orang-orang percaya dapat memahami dan mempersiapkan hidupnya, imannya ya, yang sesuai dengan ajaran
kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, kita melihat tentang kedatangan Tuhan. Maka kedatangan Tuhan ada tanda-tanda yang harus terjadi terlebih dahulu. Saudara yang kasih Tuhan, kita akan melihat bagian yang pertama di sini berbicara tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali. Maka saudara akan terjadi, ya, di mana saudara Yesus berkata akan datang nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Saudara yang kasih Tuhan, dan kita akan melihat saudara hal ini, apa yang Yesus katakan di dalam Matius pasal 24 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Saya akan bacakan demikian, saudara. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Puji Tuhan. Saudara perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Yesus. Saudara, di sini kenapa Yesus katakan datangnya nabi-nabi palsu, Mesias palsu. Inilah tandanya, saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Saudara, nabi-nabi palsu, Mesias palsu ini mempunyai satu tujuan, yaitu tujuannya menyesatkan orang-orang pilihan Allah. Wah, saudara bisa renungkan dengan baik di sini. Nah, nabi-nabi palsu ini dia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, supaya dengan tanda-tanda itu, dengan mujizat-mujizat itu, supaya orang-orang pilihan Tuhan ini percaya kepada nabi-nabi palsu ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bisa melihat begitu banyak orang-orang Kristen yang masih terfokus hidupnya kepada mujizat-mujizat, itu sebenarnya tidak salah, saudara. Namun kita melihat, saudara, kita akan salah ketika kita menjadi orang Kristen yang hanya fokus kepada mujizat. Dan ini sangat membahayakan, saudara. Ya, karena mujizat itu hanya terjadi, saudara, ketika saat itu saja. Di mana, saudara, dan mujizat itu tidak bisa membawa kepada seorang pada pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani yang berikutnya. Itu sebabnya, saudara yang kasih Tuhan, ya, biarlah saudara kita mau fokus kepada pertumbuhan rohani kita, pertumbuhan iman kita. Nah, saudara, ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Pertumbuhan rohani itu berbicara tentang kita bertumbuh memiliki karakter Kristus, di mana kita harus mengikuti kehidupan teladan Kristus. Nah, saudara, begitu juga dengan pertumbuhan iman kita, supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, dan tidak tergoyahkan dengan apapun. Saudara yang kasih Tuhan, mengapa nabi-nabi palsu ini, saudara, ya, menyesatkan orang-orang pilihan juga? Saudara tahu, orang-orang pilihan itu, ya, di situ adalah orang-orang yang rohaninya di atas rata-rata, saudara. Menurut bahasa aslinya, di situ menggunakan kata elektos. Elektos ini mengartikan, saudara, orang-orang pilihan ini memiliki kerohanian yang unggul. Ya, kerohanian yang unggul. Kenapa, saudara? Karena Yesus berkata dalam Matius pasal 22 ayat yang ke-14, banyak yang dipanggil, sedikit
yang dipilih. Kenapa saudara? Berarti di situ saudara ada proses. Ya, sedikit yang dipilih. Ada kata yang disebut superior. Nah, superior ini saudara artinya di situ yang terbaik, yang bermutu, yang berkualitas. Ya saudara, yang mulia, yang unggul dalam nilai, ya dalam nilai bobot rohani seseorang. Saudara yang kasih Tuhan, bobot rohani imannya. Nah saudara, mengapa? Karena di akhir zaman ini akan terjadi yang namanya satu penampian. Ya, ada masa penampian di akhir zaman ini saudara. Ya, maka daripada itu saudara, kerohanian orang-orang percaya akan ditampi seperti gandum, ya, atau seperti sekam. Nah saudara yang kasih Tuhan, jadi kita akan bersama-sama memahami, ya, di mana orang-orang pilihan ini saudara, ya, mereka akan disesatkan. Namun ketika orang-orang pilihan ini memiliki kehidupan rohani yang unggul, rohani yang berbobot, maka saudara, dia tidak akan bisa disesatkan. Nah saudara yang kasih Tuhan, kita perhatikan di sini tentang masa penampian di akhir zaman. Kerohanian orang-orang percaya, saudara, ini akan ditampi. Nilai bobotnya, kerohanian mereka. Saudara, apakah kehidupan orang-orang percaya itu memiliki bobot yang dikatakan nilainya, ya, diibaratkan seperti gandum atau seperti sekam yang kosong? Saudara, kita perlu pikirkan ini. Apakah kerohanian kita seperti gandum yang berisi atau seperti sekam yang kosong? Saudara yang kasih Tuhan, Alkitab berkata tadi saudara, ya, bahwa nabi-nabi palsu ini berbicara tentang pekerjaan iblis, pekerjaan setan, saudara. Dan inilah di mana iblis dia berusaha akan menampi kehidupan orang-orang percaya. Satu contoh dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-31. Yesus berkata demikian. Simon, Simon, lihatlah iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Wah saudara. Jadi Yesus berkata kepada Simon Petrus. Di mana iblis saudara. Dia menuntut menampi Simon seperti gandum. Saudara, ini yang Alkitab catat. Saudara, jangan kita menjadi orang Kristen yang hanya terpanggil. Ya. Tetapi saudara, kita harus menjadi yang terpilih. Maka saudara yang kasih Tuhan, berarti di situ ada proses, yaitu proses penampian untuk membuktikan saudara iman orang-orang percaya, rohani orang-orang percaya. Benarkah mereka memiliki iman, memiliki kerohanian yang unggul, ya, yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan dan kesetiaan, dan ketekunan mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus di akhir zaman. Nah saudara, di sini kita perlu perhatikan dengan baik kehidupan rohani kita. Kita harus, saudara, memiliki keunggulan di dalam kehidupan iman kita, rohani kita. Saudara, disitulah kita harus memahami betul bahwa iblis berusaha menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kalau orang-orang pilihan juga, saudara, tersesat, bagaimana orang-orang yang tidak menjadi pilihan Tuhan? Orang hanya terpanggil. Saudara, ini sangat membahayakan kehidupan keselamatan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius pasal 24 tadi pada ayat yang ke-27 di situ dikatakan, dijelaskan, saudara, bahwa anak manusia itu datang, dikatakan sama seperti kilat memancar dari timur ke barat. Artinya saudara, suatu kecepatan yang tidak terduga. Cahaya itu begitu cepat sekali. Ya, ini artinya saudara, ya, adalah
sesuatu yang datang tidak diduga-duga, begitu cepat, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, artinya supaya kamu sebagai orang-orang percaya siap sedia. Karena Yesus datang pada saat yang tidak diduga-duga atau tidak disangka-sangka. Saudara, apakah saudara sudah siap sedia menanti kedatangan Tuhan? Jadi saudara, kita harus siap sedia. Di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-44, di situ saudara dikatakan demikian. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Saudara yang kasih Tuhan ini. Jadi Yesus datang, saudara, sepertinya tidak diduga-duga. Dengan tiba-tiba, itu sebabnya kamu harus siap sedia. Saudara, kata siap sedia dalam bahasa aslinya di situ menggunakan kata hetoimos. Hetoimos ini artinya, saudara, berbicara tentang kerohanian yang sudah dewasa. Iman yang sudah siap. Hidup yang sudah beres. Adjusted dalam bahasa Inggris. Artinya di situ tertata dengan benar. Apa yang tertata dengan benar, saudara? Tubuh, jiwa, roh kudus dan tidak bercacat celah. Inilah orang yang siap menanti kedatangan Tuhan. Maukah saudara memiliki tubuh, jiwa, roh yang kudus dan tidak bercacat celah? Inilah saudara yang disebut orang yang siap sedia menanti kedatangan Tuhan. Puji Tuhan. Dalam poin yang kedua, saudara, kedatangan Tuhan yang kedua kali, di situ dijelaskan, diibaratkan seperti pencuri. Saudara, saya akan bacakan di dalam 2 Petrus. Ya, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur ruhnya akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menanti langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Petrus menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan dikatakan ibarat seperti pencuri. Saudara, artinya pencuri datang pada malam hari dan kita tidak tahu waktunya kapan pencuri itu datang. Artinya di sini bahwa saudara, supaya jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Untuk menanti kedatangan Tuhan, di situ diperlukan satu sikap hidup. Nah, sikap hidup di sini, saudara, yaitu berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya. Saudara, pikirkan dengan baik. Ini yang Rasul Petrus sampaikan. Jadi saudara, Rasul Petrus dia mengingatkan dalam suratnya agar orang-orang percaya hidup siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Puji Tuhan. Saudara, bukan saja Rasul Petrus.
Rasul Yohanes pun menjelaskan bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Jadi saudara, Rasul Yohanes juga mengingatkan agar orang-orang percaya berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Kita akan melihat saudara, ya, terdapat dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal 16, saya baca yang ke-15 demikian. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Saudara yang kasih Tuhan, ini Rasul Yohanes. Dia sampaikan, saudara. Ya, dia katakan berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan kelihatan kemaluannya. Saudara, apa arti ayat ini? Ya, kita melihat di situ berbicara tentang pakaian. Pakaian di situ adalah berbicara tentang perbuatan atau perilaku atau gaya kehidupan orang percaya. Saudara, saya akan jelaskan di sini. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-8, ayat ini berkata demikian, yang berkaitan dengan pakaian. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Pakaian putih bersih. Apa itu pakaian putih bersih? Yaitu saudara, lenan halus itu atau pakaian putih bersih itu artinya perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi saudara, pakaian itu berbicara tentang perbuatan, tentang perilaku, tentang gaya hidup orang-orang kudus yang hidupnya saudara melakukan perbuatan yang benar. Itulah pakaian. Saudara, berbicara tentang pakaian rohani. Saudara yang kasih Tuhan, jadi putih itu berbicara perbuatan-perbuatan yang benar, yang mentaati, melakukan firman Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, inilah pakaian rohani yang harus diperhatikan. Ya, banyak orang hanya memperhatikan perkara-perkara jasmani. Saudara, kita kembali lagi diingatkan supaya kita jangan lupa untuk fokus dengan pakaian rohani ini. Supaya kita hidup, saudara, benar-benar memiliki pakaian putih ini. Saudara, gereja atau jemaat Tuhan yang tidak mengenakan pakaian perbuatan-perbuatan yang benar, perbuatan-perbuatan yang kudus, berarti saudara, di hadapan Tuhan, gereja atau jemaat itu berjalan dengan telanjang. Saudara tahu, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka Adam dan Hawa tahu bahwa mereka bertelanjang. Kenapa? Karena sudah melanggar firman Tuhan. Karena sudah tidak lagi taat pada firman Tuhan. Sehingga Adam dan Hawa jatuh dalam dosa sehingga mereka bertelanjang. Saudara dikasih Tuhan, itu satu contoh. Saudara, kita melihat satu contoh di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang keempat. Di situ saudara, orang dari jemaat di Sardis, ya, mereka di sini benar-benar hidup tidak mengotori pakaiannya. Kita perhatikan di situ saudara, contoh jemaat di Sardis, pasal yang ketiga dari Wahyu ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Saudara, begitu luar biasa. Yesus berkata, ada beberapa jemaat Tuhan yang di Sardis, mereka tidak mau mengotori, mencemarkan, menajiskan pakaiannya. Maka disitulah dikatakan mereka akan berjalan bersama dengan Yesus dalam pakaian putih. Artinya inilah yang Tuhan mau.
sejalan dengan Tuhan. Bisa sejalan dengan Tuhan. Saudara, Tuhan mau gereja harus memiliki kehidupan yang seperti ini. Saudara yang kasih Tuhan, jadi untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali, gereja Tuhan atau jemaat Tuhan harus tetap berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga itu saudara artinya di mana jemaat Tuhan harus tetap setia. Tetap taat, tetap bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dalam hidup melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini yang harus terus dilakukan. Inilah jemaat Tuhan yang selalu berjaga-jaga. Saudara yang kasih Tuhan, di akhir zaman ini, waktu kedatangan Tuhan dikatakan sudah semakin dekat. Firman Tuhan menjelaskan saudara, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan saudara oleh setiap orang itu akan mencapai pada puncak klimaksnya. Dan kita perhatikan saudara. Dan ini yang harus kita perhatikan dengan baik. Kita sedang berada di akhir zaman. Bagaimanakah perbuatan-perbuatan kita sekarang ini, itu akan membawa kita terus memuncak pada klimaksnya. Saya akan bacakan di dalam Wahyu pasal yang ke-22, saudara, ayat 10 dan ayat yang ke-11. Lalu ia berkata kepadaku, jangan meteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Ayat 11, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Saudara, kita perhatikan di situ tentang kata biarlah dan kata terus. Artinya di sana, itu akan terjadi kesempurnaan di dalam perbuatan. Karena dikatakan barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus. Jadi tidak ada lagi yang mencegah. Kata biarlah berarti akan terus. Dia akan terus berbuat jahat. Ya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Barang siapa yang cemar, ia akan terus melakukan hidup yang cemar. Yang najis, yang kotor. Di sisi lain saudara, barang siapa yang benar, biarlah terus berbuat kebenaran. Dan barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah pertanyaannya saudara, apa yang saudara perbuat saat-saat ini? Ya, itu akan memuncak pada klimaksnya. Nah, jadi kita harus benar-benar perhatikan bagaimana perbuatan-perbuatan kehidupan kita sekarang ini. Karena firman Tuhan dikatakan di situ akan digenapi. Saudara, itulah tentang kedatangan Tuhan. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga. Kedatangan Tuhan akan menjemput saleh-salehnya. Puji Tuhan. Kembali kepada Matius pasal yang ke-24, saudara. Matius pasal 24, saya baca ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang ke atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Puji Tuhan. Saudara, kita perhatikan apa yang Yesus katakan ini.
Jadi Yesus mengatakan bahwa kedatangannya akan disaksikan, saudara, akan dilihat oleh penduduk bumi, akan dilihat oleh bangsa-bangsa di bumi. Jadi saudara, mereka akan melihat betul kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan dikatakan mereka akan meratap. Wah saudara, mereka akan meratap. Mereka melihat Yesus datang di atas awan-awan dengan saudara kekuasaannya, dengan kemuliaannya. Lalu dikatakan di situ malaikat-malaikatnya disuruh untuk meniup sangkakala yang dahsyat. Nah saudara, untuk apa? Mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Apa yang dimaksud ini saudara? Kita akan perhatikan. Jadi akan mengumpulkan orang-orang pilihan ketika malaikat meniup sangkakala itu, maka saudara, orang-orang pilihan ini dari keempat penjuru bumi, mereka akan terbang menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Saudara yang kasih Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan hal ini di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat 16 dan 17. Ayat ini berkata, karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wah, puji Tuhan saudara. Inilah di mana saudara, orang-orang pilihan Tuhan dikumpulkan dari seluruh penjuru bumi ketika sangkakala berbunyi. Rasul Paulus menjelaskan di situ ketika saat sangkakala berbunyi saudara, maka Tuhan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit lebih dulu. Dan saudara yang masih hidup ya di situ, yang masih tinggal, yang masih ada dalam dunia, diangkat bersama-sama, saudara. Semua mereka masuk ke dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan ayat yang ke-52, itu sama, saudara. Rasul Paulus menjelaskan di sana, saudara, ini tentang raptur, sama. Dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saudara, ini yang dimaksud. Orang-orang pilihan ini dikumpulkan dan berjumpa dengan Kristus di awan-awan, saudara. Jadi kita melihat di sini. Inilah yang disebut yang namanya pengangkatan gereja, yaitu raptur. Jadi yang diartikan pengangkatan atau raptur itu, saudara, itu saat Yesus datang yang kedua kali. Ya, di mana menjemput gerejanya. Nah, saudara, disinilah kita bisa melihat dan bagaimana saudara terjadi ya berakhirnya ya pemerintahan antikristus selama 3,5 tahun. Yesus datang dan disitulah terjadi raptur, pengangkatan gereja. Saudara, jadi kita jangan terkecoh ya bahwa pengangkatan gereja itu terjadi ketika Yesus datang yang kedua kalinya. Puji Tuhan saudara. Marilah saudara yang kasih Tuhan pada pagi hari ini, kita rindu bersama-sama diberkati menjadi orang-orang percaya. Bukan saja yang dipanggil, tapi kita terus menjadi orang-orang yang dipilih. Haleluya. Yang elektos, yang memiliki kehidupan rohani, iman yang unggul.
Ya, yang terbaik, yang bermutu, yang berkualitas, yang mulia. Saudara, ini yang Tuhan mau. Sehingga saudara, ketika ada penampian terjadi, kita akan menjadi orang-orang percaya yang tetap kuat di dalam Tuhan. Tidak tergoyahkan iman kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang menang di dalam iman. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah kita renungkan firman Tuhan ini dengan baik. Bagaimana perjalanan hidup rohani saudara, perjalanan hidup iman saudara. Teruslah semakin saudara pupuk dengan sungguh. Semakin saudara benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya dipanggil, tapi sampai kepada menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan mau bersama-sama memiliki hati yang sungguh kepada Tuhan. Kita rindu saat kedatangan Tuhan, kita akan bersama-sama raptur diangkat oleh Tuhan, menyongsong kedatangannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kala Allah terdengar, kalau orang saleh berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau zaman ini lalu pada hari kiamat, kalau sangka kala Allah terdengar, kalau orang saleh berkeliling tahtanya, kalau namaku dipanggil ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Kalau bunyi sangkakala ku ada. Mari kita sembah Tuhan. Oh haleluya, 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 oh haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namamu. Terima kasih Tuhan, bersyukur Tuhan, terima
terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau mempersiapkan diri kita menanti kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kita siap sedia, haleluya, menjadi jemaat Tuhan yang memiliki kedewasaan rohani, yang telah sedia iman kita, yang siap benar-benar menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Biar Roh Kudus kiranya memperlengkapi kita, memenuhi kehidupan kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki pakaian putih, yaitu kekudusan, kebenaran firman Tuhan yang terus kita kerjakan sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua. Haleluya. Kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada, kalau bunyi sangkakala ku ada. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, dalam nama Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan yang kami bisa tangkap, di mana Tuhan bahwa kedatangan-Mu yang sudah semakin dekat, akan ada tanda-tanda nabi-nabi, Mesias palsu yang akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu sebabnya Tuhan, kami mau menjadi orang-orang pilihan yang kuat di dalam Tuhan, yang bertumbuh iman dan rohaninya, ya Tuhan, di dalam kebenaran firman Allah. Ya Tuhan, pada saat penantian kami tetap kuat, kami tetap kokoh, tidak terseret oleh nabi-nabi palsu. Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan, kami tahu bahwa kedatangan-Mu seperti pencuri. Biar kami tetap berjaga-jaga, memiliki iman yang siap, memiliki rohani yang siap, memiliki pakaian putih, yaitu kebenaran dan kekudusan di dalam kebenaran firman Allah. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami kerjakan, perbuatan kami, dikatakan bahwa perbuatan ini akan terus sampai kepada klimaks puncak kesempurnaan. Biarlah kami terus mengerjakan kebenaran, sehingga kami menjadi orang-orang yang terus memiliki kehidupan yang benar sampai sempurna, memiliki kekudusan yang sampai kepada kesempurnaan. Tuhan, terima kasih. Kami siap menyongsong kedatangan-Mu ketika malaikat surga meniup sangkakala berbunyi, maka kami akan raptur, dikumpulkan bersama-sama di awan-awan, menyongsong kedatangan Tuhan kali yang kedua. Bapa, terima kasih firman-Mu ini boleh menguatkan, meneguhkan kami untuk kami tetap berjalan bersama dengan Tuhan dengan pakaian putih. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Berkati semua kehadiran jemaat Tuhan. Berkati Tuhan pertumbuhan iman mereka, rohani mereka semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan, di dalam menyongsong kedatangan Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga. Terima kasih banyak Bapa. Tuhan kiranya memberkati kehadiran sidang jemaat Tuhan. Terpujilah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih dan kecintaan dari Yesus Kristus, serta persekutuan, pimpinan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan memberkati.